Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas sedikit yang mengutip dari berita infotainment ya. Ini masalah gugatan cerainya keluarga Virgon, yaitu istrinya Inara ya, yang ternyata dia ngaku kalah main saham yang dia pikir investasi, malahan invest di saham gorengan. Apa aja yang dia investasikan nih, ibunya udah nuduh. Oke, apa sebetulnya nih? Goto, Dewi, sama IPPE. Oke. Goto ini sebetulnya perusahaan yang big cap. Market cap-nya 138 triliun. Kalau Dewi cuma 620 miliar. Itu small cap. Kalau IPPE juga nggak terlalu besar ya. Oke, kita lihat aja di sini. Dewi itu, kalau Goto pasti tahu semua ya. Kalau Goto ya, kita lihat Dewi itu bisnisnya apa sebetulnya. Dewi bisnisnya dia biasanya di Cianjur. Jadi peternakan ayam ini, pemotongan ayam ya, pokoknya terkait dengan industri ayam, pemotongan ini seperti perusahaan-perusahaan apa ya, Japsa Confit. Tapi Japsa Confit itu banyak di pakan ternaknya ya, atau CPIN itu Caran Pokpan lebih banyak ke mungkin KWMUU ya, saya nggak terlalu hafal. Kalau kita lihat lagi satu lagi IPPE ya, kita lihat lagi IPPE ini apa nih, perusahaan apa? Masa saya juga nggak hafal semua loh. Ini di Subang juga. Oh, ini VCO, Virgin Coconut Oil, dan PCO, Pure Coconut Oil, dan Crude Coconut Oil. Jadi dia ini memproduksi bahan-bahan yang diperlukan untuk industri kesehatan, industri kosmetik, dan industri pangan lainnya. Oke, kita akan melihat harganya, coba ya. Saya nggak tahu sih istrinya Virgon tuh masuknya di harga berapa. Tapi kita lihat Goto. Goto nih terjun bebas terus. Jadi waktu harga IPO-nya itu kalau nggak salah di sini nggak ada sih ya, nggak tertera di sini harga IPO-nya berapa. Belum open previous close. Anda bisa cari lah harga IPO-nya berapa. Di sini nggak ada, di sini harga IPO. Oke. Yang jelas nih harganya turun terus. Kita lihat harga IPPE. Ini juga kegocap sekarang. Pernah di 600 kalau dia beli di awal tahun lalu ya, kecebur habis dia. Uangnya terpangkas 90% lebih. Kalau kita lihat Dewi, dia naik, tapi kalau dia belinya di 394 ya, sekarang posisinya di 300-an. Nah, oke. Ya, start segini. Ini sih masih naik ya. Kalau beli di posisi di akhir 2022 pun juga akan ngerasain cuannya ini. Oke. Sekarang kita akan melihat dari sisi analisa fundamental. Kita menghitung berapa sih nilai wajarnya. Nah, kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Easy Stock. Anda bisa download di Google Play Store. Jadi ini khusus untuk handphone Android ya. Oke, kita lihat aja di sini. Kita klik Easy Stock. Kita
open, Anda register ya. Di situ nih kita klik bendera Indonesia. Di sini ada 850 lebih saham yang sudah listed di bursa. Laporan keuangannya itu bervariasi. Yang paling up to date adalah Q1 2023 karena itu laporan yang paling akhir. Kebanyakan itu 90% itu sudah di laporan keuangan Q4. Hanya sedikit aja yang belum rilis laporan keuangan, dan rata-rata yang belum rilis ke laporan keuangan per Q4 2022 itu rata-rata perusahaan yang kena suspend atau boleh dibilang saham-saham yang punya potensi di delisted. Oke, kita lihat Goto ya. Berapa sih nilainya Goto? Kalau lihat di sini, Goto tidak punya nilai. Artinya apa? Hancur perusahaannya. Kita lihat ya di sini ya. Ini laporan Q3. Anda lihat current assetnya 29 triliun. Dia debt free sebetulnya. Di sini kira-kira dia punya surplus di atas 10 triliun. Bagus ya. Tapi dia net loss 15,5 triliun. Dibantu pendapatan dan biaya lain-lain, tetap mengalami defisit cash flow 12 triliun. Nah, karena dia itu cash flow atau defisit cash flow-nya terlalu besar, sedangkan selisih atau net asset value-nya itu net balance sheet ya sebetulnya ya, atau net working capital-nya lah. Net working capital-nya dia kan cuma sekitar 10-15 triliun lah. 15 triliun, tetapi dia punya free cash flow 12 triliun defisit. Karena begini ya, kalau neraca itu kan tidak growingnya itu tergantung daripada sisi profit and loss yang realnya itu adalah free cash flow. Kalau yang tercatat itu adalah net income. Karena net income dengan free cash flow itu bisa beda. Andaikan net income itu positif, free cash flow-nya bisa negatif. Jarang yang terbalik. Terbalik itu bisa terjadi sih, karena yang kita hitung dengan polanya Benjamin Graham adalah kita lihat core business-nya. Jadi kalau akun-akun biaya dan pendapatan yang kita kategorikan itu di luar core business-nya dia, kita akan keluarkan di situ. Oke. Jadi Goto ini emang perusahaan yang nggak ada untungnya. Anda bisa lihat lah sekarang terjadi perombakan besar-besaran di manajemen Goto, terjadi PHK juga yang cukup signifikan numbers-nya, terjadi signifikan di operation-nya, karena Anda perhatikan sekarang dia akan meningkatkan biaya penanganan, biaya aplikasi, baik itu GoFood, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu Goto. Oke, kita lihat sekarang saham historinya Virgon yang lain adalah IPPE, perusahaan oil. Nah, ini sahamnya gocap, tapi nilai wajarnya lebih rendah dari gocap. Itu nggak nyampe 20 loh. Nah, ini udah laporan paling terakhir ini. Karena memang nilainya itu nggak di bawah 50 perak gitu. Ini juga small cap ya. Ini volumenya cuma 46.000. Market cap-nya cuma 230 miliar. Ini kan posisi yang tadi di Instagram kan nggak se-up to date aplikasi ini. Kalau kita lihat profit marginnya standar lah, di atas sedikit 10% benchmark-nya ya. Return on equity jauh tidak menarik. Artinya dia income-nya itu tidak sekuat kemampuan dia mengenerate income, tidak bisa menutup atau tidak sebanding dengan besarnya modal yang mereka sudah gelontorkan, yaitu ekuitasnya. Oke, kita bisa lihat di sini
historicalnya ya. Kalau dia ini kita 2023 udah keluar ya, berarti kita lihat Desember 2022 udah Q4. Lebih parah lagi dia, negatif. Di sini kita lihat net current asset 7,5 miliar. Untuk nutup utang jangka pendek aja udah defisit working capital. Belum lagi free cash flow-nya itu. Nah, ini kita bisa kasih contoh nih. Net income positif 3,5 miliar. Tetapi free cash flow-nya defisit 3 miliar. Karena apa? Ya di back end ini kan sudah secara otomatis sudah dihitung oleh engine-nya EasyStock. Ada faktor-faktor pendapatan dan biaya yang non-core atau non-recurring ya. Itu kita keluarkan semua. Oke, kita lihat lagi sahamnya ini Dewi. Ini nggak sampai 100 loh. Harganya 300. Kita lihat udah laporan keuangan kapan. Udah laporan keuangan yang paling terakhir ini. Kita lihat rasio keuangannya. Labanya di bawah standar, return equity sangat-sangat rendah. Sangat tidak menarik meskipun debt equity-nya dia kuat gitu, debt equity. Artinya ini kan perusahaan yang tergolong baru ya, jadi ekuitasnya atau pemodalnya, uangnya itu belum tergerus dari buruknya kinerja perusahaannya. Karena gini, meskipun perusahaan itu untung, tapi kalau marginnya kecil sekali, akhirnya kan juga ujung-ujungnya juga growth-nya akan rendah sekali. Apalagi kalau free cash flow-nya negatif gitu. Nah, di sini memang perusahaannya kuat di neracanya. Lihat aja, 16 miliar kalau suruh nutup semua hutang yang cuma 13 miliar, dia kan 69 miliar net current assetnya. Kalau suruh nutup utang yang 13 miliar, dia kan surplusnya lumayan. Surplusnya 55 miliar lah, sekian ya. Oke, sekarang kita lihat mundur ke belakang Dewi. Tadi Goto kita nggak lihat mundur ke belakang karena udah negatif. Dewi sama, itu cuma lebih bagus yang sekarang malahan. Performance-nya karena lebih bagus ya, bisa jadi dia kan udah dapat suntikan modal yang murah ya dari pasar modal ya dengan dijual IPO itu. Tahun kemarin performanya lebih jelek lagi itu. Orang nilai wajarnya cuma nggak nyampe 10 perak, profit marginnya juga cuma 5,5%. Gross marginnya 12,8, artinya HPP-nya terlalu tinggi. Masa gross marginnya segitu? Jadi ini bisnis yang tidak menguntungkan sebetulnya. Karena otomatis kan meskipun dia udah neken biaya pegawai di sini, biaya marketing, sekuatnya mereka mengefisiensikan, tetap cuma menghasilkan return atau margin bersih yang cuma 5,5%, terlalu rendah gitu. Ini kalau kita lihat ke belakang bisa, tapi kayaknya dia IPO-nya di tahun 2022 kayaknya. Coba, nggak ada kan di stoknya, jadi cuma sampai itu, sampai setahun ke belakang aja. Oke, jadi para pemirsa, kita lihat di sini memang ketidaktahuan, hanya ikut-ikutan sebagai follower atau dengar para analis yang sifatnya adalah pom-pom atau kaki tangannya para bandar, ya akibatnya seperti apa? Dia rugi 200 juta. Akhirnya keluarga berantakan. Dia pikir dia investasi. Dia kan nggak tahu itu apa yang dia beli. Itu saham-saham yang basically itu saham-saham yang kinerja keuangannya buruk semua. Tidak profitable. Goto kan juga cuma bisnis modelnya aja bagus, tapi sebetulnya dia
masih net loss. Karena apa? Karena biaya operasionalnya tinggi, sedangkan kemampuan untuk generate salesnya itu mungkin tinggi ya, Gotoh tinggi, tapi karena biaya operasionalnya tinggi sehingga penjualannya itu tidak sanggup mengcover semua atau menciptakan laba bersihnya gitu. Jadi Gotoh ini memang agak unik gitu. Kalau menurut saya memang ada mismanagement di Gotoh. Karena kalau dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan ya dengan Bukalapak, ini kan skalanya jauh sama Gotoh, di bawah. Bukalapak tuh masih bagus, itu masih punya upside bisa 400-an. Nah, ini udah laporan terakhir. Dia itu sebetulnya net loss, tapi dia sebetulnya secara cash flow dia positif. Karena apa? Dia kan harus kita keluarkan biaya-biaya dan pendapatan yang non-core bisnisnya, yang tidak terkait pada core bisnisnya kita keluarkan. Dia menguntungkan. Kalau Gotoh kan tadi rugi. Gotoh berturut-turut rugi. Gotoh rugi. Kalau kita lihat ke belakang, Gotoh juga masih rugi. Kita udah lihat ke belakang tadi ya. Tetap rugi dia. Net loss. Oke, jadi para pemirsa, Anda sudah mendengarkan ulasan dari seseorang yang tidak ngerti apa yang dia beli, hanya main asal-asal ikut-ikutan atau terjebak dengan grafik-grafik seperti ini. Wah, naik gitu. Kalau Gotoh kan memang turun terus, anjlok terus, IPPE memang anjlok terus. Tapi kalau dibeli pada saat harga ya masih masih tinggi, dia pikir akan naik lagi gitu kan. IPPE, sorry. Nih, IPPE. Ini dipikir akan naik lagi. Dia bisa aja beli di level ini. Atau di level yang udah turun nih, wah, di bagus nih, time to buy turun. Enggak, turun terus. Karena Anda tidak tahu nilai wajarnya sebenarnya berapa. Kalau kita dengan easy stock, kita bisa tarik ke belakang untuk mempelajari historisnya ya. Berapa nilai wajar? Nilai wajarnya memang nggak pernah segini. Ini kan gorengan gitu. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.